baginda Rasul sholat itu sampai meneteskan air mata, sehingga dadanya itu dibasahi oleh air matanya. Nah, apa sebabnya baginda Rasul itu menangis? Apa karena punya masalah yang besar? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepergok Bang Salim lagi Jikojar, ngaji ngopi belajar. Semoga kita semuanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia, bahagia, bahagia. Sahabat YouTuber dimanapun saja Anda berada, momentum ataupun bulan ini kita masih berada di bulan Maulid Nabi. Di bulan Rabiul Awal ini, mari kita perbanyak baca sholawat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata baginda Rasul apa? Inna sholata alayya muhaqqatun. Sesungguhnya salawat kepadaku itu menjadi pelebur dosa, menjadi pelebur dosa. Dosa kita banyak, oleh karenanya selalulah bersalawat kepadanya, pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, pernahkah kita menangis di saat kita sholat? Pasti diantara kita pernah mengalami seperti itu. Nangis ketika kita sholat. Akan tetapi, apa yang menjadi penyebabnya sampai kita tuh nangis? Mungkin ada yang karena teringat ketika lagi sholat, teringat masalahnya nggak kunjung selesai. Mungkin teringat musibah yang menimpanya, dia menangis. Mungkin teringat karena hutangnya banyak, dia menangis. Mungkin teringat karena urusan rumah tangganya sampai ia pun menangis, dan lain-lainnya. Nah, akan tetapi pernah dialami oleh Rasul. Beliau pun juga menangis di saat sholatnya. Sepanjang malam itu beliau sholat, baginda Rasul sholat itu sampai meneteskan air mata, sehingga dadanya itu dibasahi oleh air matanya. Nah, apa sebabnya baginda Rasul itu menangis? Apa karena punya masalah yang besar yang gak kunjung selesai? Apakah punya masalah ataupun memikirkan tentang kesusahannya ketika di dunia? Nah, ini yang harus kita cari tahu. Bang Salim akan bercerita di balik nangisnya Rasulullah SAW ketika beliau sholat di waktu malam hari. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya pernah seseorang bertanya kepadanya, kepada Sayyidah Siti Aisyah, perihal keistimewaan baginda Rasul. Nah, dia bertanya, apa yang istimewa dari Rasul? Tolong ceritakan. Lalu dijawab oleh Siti Aisyah. Terheran Siti Aisyah, bukankah semua yang Nabi lakukan adalah istimewa? Disitulah akhirnya Siti Aisyah pun melanjutkan ceritanya lagi. Pernah sewaktu ketika beliau sedang berbaring di sampingku, akhirnya beliau berkata kepadaku, malam ini aku harus beribadah kepada Allah. Nah, setelah berkata kepada Sayyidah Aisyah, akhirnya baginda Rasul pun langsung bergegas turun dari tempat tidurnya ataupun bangun dari tempat tidurnya.
lalu mempersiapkan dirinya untuk beribadah kepada Allah, ia pun melaksanakan sholat sepanjang malam. Baru saja mulai sholat gitu, akhirnya Rasul pun langsung meneteskan air matanya. Ruku dia menangis, beliau menangis. Sujud pun beliau menangis. Sepanjang malam itu sholat itu sampai datangnya waktu fajar, datangnya subuh. Akhirnya ketika Bilal bin Rabah selesai memandangkan azan, akhirnya Bilal bin Rabah pun bertanya kepada baginda Rasul. Apa yang ditanyakan? Wahai Rasul, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis? Bukankah engkau maksum? Dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah, baik yang akan datang maupun yang lalu. Lalu baginda Rasul pun menjawabnya kepada Bilal bin Rabah, bukankah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur, katanya. Oleh akhirnya baginda Rasul pun bersabda, bukankah seharusnya aku demikian, karena Allah telah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqtu hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tuh, dijawab oleh baginda Rasul seperti itu. Bukankah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Karena kenapa? Karena mengingat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada umatnya, kepada hambanya di bumi ini yang gak pernah ada hitung-hitungannya. Disinilah akhirnya kenapa baginda Rasul menangis di saat sholatnya, karena mengingat kuasa Allah, karena mengingat kebaikan Allah, karena mengingat keadilan Allah, karena mengingat kebijaksanaannya Allah. Itulah kalau kita nangisnya di saat kita teringat masalah. Tapi kalau Rasul nangisnya dalam sholat karena mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, sehingga ia pun merasa dirinya, apakah aku sudah menjadi hamba yang bersyukur? Bukankah aku sepatutnya menjadi hambanya yang bersyukur? Karena kenapa? Tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang yang berfikir, yaitu orang-orang yang menyebut nama Allah, mengingat Allah dalam keadaan duduk, tidur, terbaring, sambil memikirkan kuasa Allah, memikirkan penciptaan semesta ini. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Muliakan, sucikan, maha suci Allah. Subhanallah, 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 maha suci Allah. Oleh karenanya, ketika kita punya problem, punya masalah, kita beribadah kepada Allah, jangan mengingat masalah kita, tetapi ingatlah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah, pujilah Allah, sanjunglah Allah, maha sucikanlah Allah, Allah, Allah. Insya Allah masalahnya akan beres. Agungkanlah nama Allah dan Rasulnya, muliakanlah Allah dan Rasulnya. Nah, jadi begitu pemirsa. Jadi begitu bedanya nangisnya kita sama Rasul ketika dalam sholat. Kita teringat masalah kita, kita teringat
masalah urusan dunia kita, kita teringat kesusahan kita. Tapi kalah baginda Rasul menangisnya karena mengingat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya, sehingga ia pun menangis karena kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Makanya cukuplah atau jadikanlah sabar dan sholat itu penolong bagimu. Allah, 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 Allah. Demikian jika jar malam ini ngaji, ngopi, belajar. Semoga masalahnya selesai dengan selalu mengagungkan ataupun memuliakan nama Allah dan Rasulnya. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la